Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kami di sini akan menjelaskan tentang vitamin B6 atau piridoksin, mulai dari pengertiannya sampai alur metabolismenya. Apa itu vitamin B6 atau biasa disebut piridoksin? Pengertian vitamin B6. Vitamin B6 atau piridoksin adalah nutrisi yang sangat penting bagi fungsi darah, kulit, dan sistem saraf pusat. Kita bisa memperoleh vitamin B6 melalui jenis-jenis makanan seperti ubi jalar, ati ayam, daging ayam, atau sapi, telur ikan salmon, dan tuna. Juga bisa didapatkan dengan kacang-kacangan, alpukat, pisang, wortel, bayam, susu, dan keju. B6 itu sendiri diberikan pada penderita kekurangan vitamin B6, misalnya karena malnutrisi. Apa itu malnutrisi? Malnutrisi adalah kekurangan nutrisi yang cukup dalam tubuh. Penyebabnya itu sendiri yaitu berupa pola makan yang buruk atau juga bisa dari penyakit lain. Ada juga morning sickness. Apa sih itu morning sickness? Yaitu mual atau muntah yang terjadi saat hamil. Tapi kondisi ini tidak terjadi hanya pagi hari, tetapi juga pada siang hari, sore hari, atau malam hari. Mengatasi jenis anemia tertentu atau anemia sideroblastik. Apa sih itu anemia sideroblastik? Yaitu sekelompok kelainan darah yang bukan hanya anemia biasa, tetapi diakibatkan oleh sumsum tulang belakang yang tidak mampu memproduksi sel darah merah yang sehat dan kejang terhadap vitamin B6 atau pyridoxine dependent seizure. Selain itu, suplemen vitamin B6 juga sering diberikan untuk dan kejang terhadap vitamin B6 atau pyridoxine dependent seizure. Selain itu, suplemen vitamin B6 juga sering diberikan untuk mencegah efek samping obat tuberkulosis atau isoniazid. Di sini, adapun angka kecukupan gizi atau AKG vitamin B6 bervariasi berdasarkan usianya, jenis kelaminnya, dan kondisi kesehatannya masing-masing. Adapun AKG dari vitamin B6 yaitu sebagai berikut. Usia 0-6 bulan diberikan sebanyak 0,1 mg. Usia 7-12 bulan diberikan 0,3 mg. Usia 1-3 tahun diberikan 0,5 mg. Usia 4-8 tahun diberikan 0,6 mg. Usia 9-13 tahun samblengan diberikan 1 mg. Laki-laki usia 14-50 tahun diberikan 1,3 mg. Laki-laki usia di atas 50 tahun diberikan 1,7 mg. Wanita usia 14-18 tahun diberikan 1,2 mg. Wanita usia 19-50 tahun diberikan 1,3 mg. Wanita usia di atas 50 tahun diberikan 1,5 mg. Ibu hamil
mendapatkan 1,9 mg dan ibu menyusui mendapatkan 2 mg. Fungsi vitamin B6. 1. Mencegah penyakit jantung. Kombinasi dari vitamin B6 dan vitamin B12 dapat membantu mencegah penyakit jantung. Karena vitamin B6 dapat menurunkan homosistein di dalam tubuh. Apa itu homosistein? Homosistein adalah sejenis asam amino yang diproduksi dalam darah. Ketika kadar homosistein di dalam tubuh itu tinggi, maka asam amino tersebut dapat menumpuk di pembuluh darah dan dapat merusak arteri. Yang kedua, mengatasi depresi. Otak membutuhkan asupan vitamin B6 untuk menghasilkan serotonin, yaitu suatu neurotransmitter yang dapat meningkatkan suasana hati dan pikiran positif. Ini sangat bermanfaat bagi orang yang mudah bahkan sering sekali mengalami depresi. Yang ketiga, membantu memecah protein dan meningkatkan metabolisme tubuh. Ketika tubuh bekerja lebih cepat, maka energi yang dihasilkan dalam tubuh juga lebih cepat. Vitamin B6 dapat meningkatkan produksi hemoglobin yang membawa oksigen ke seluruh tubuh. Dengan demikian, organ-organ dalam tubuh dapat bekerja secara optimal. Yang keempat, menguatkan fungsi otak dan daya ingat. Vitamin B6 diperlukan untuk membuat neurotransmitter, yaitu bahan kimia yang membawa sinyal dari satu sel saraf ke sel saraf lainnya, seperti yang dilansir dari neurotransmitter tersebut dibutuhkan untuk memproses daya ingat dan meningkatkan fungsi otak kita. Akan menjelaskan tentang apa aja sih sumber vitamin B6 ini. Yang pertama, sumber vitamin B6 ini terdapat dalam kacang, biji-bijian, gandum, dan bran. Untuk kacang-kacangan dan biji-bijian itu contohnya seperti kacang tanah, lalu bunga matahari, kacang mede, lalu hazelnut. Dan untuk gandum dan bran ini contohnya seperti roti gandum, sereal bran, dan umumnya pada sereal sarapan. Tidak hanya itu ya, vitamin B6 ini juga terkandung dalam daging dan ikan. Daging yang berupa contohnya ini, ada daging ayam ya, lalu kalkun, lalu daging sapi, daging babi, dan paling banyak mengandung vitamin B6 ini adalah pada dada ayam panggang, yaitu mengandung sebanyak 0,64 mg, dan pada kalkun mengandung sebanyak 0,54 mg vitamin B6 ya. Sama dengan daging, ikan ini juga kaya akan vitamin B6. Contohnya ada ikan tuna, ikan salmon, ikan kakap. Tuna sirip kuning ini salah satu yang terbaik dan tersehat dengan kandungan 1,8 mg vitamin B6 ya dalam satu porsinya. Sedangkan kakap panggang atau salmon itu mengandung sebanyak 0,52 mg. Oke, selanjutnya ada sayuran dan buah-buahan serta polong-polongan. Untuk sayuran, tidak semua sayuran itu mengandung B6 ya. Hanya beberapa saja. Contohnya ada paprika, lalu bayam, seperti ini bayam. Setelah bayam ada kentang dan ubi, ada brokoli, ada wortel, asparagus, dan lobak hijau. Untuk polong-polongan seperti ini ada lagi contohnya buncis, lentil, atau kacang kedelai. Vitamin B6 ini juga terdapat dalam buah-buahan seperti pisang, alpukat, susu sapi juga ya terkandung dalam vitamin B6. Semua asupan ini dapat menurunkan risiko penyakit kekurangan vitamin B6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metabolisme vitamin B6. Metabolisme vitamin B6 juga disebut piridoksal.
Vitamin B6 terdiri atas derivat piridin yang berhubungan erat, yaitu piridoksin, piridoksaldehida, piridoksal, dan piridoksamin. Pertama-tama, piridoksin bertemu dengan NADH+ dan NADH+H+ menghasilkan piridoksaldehida. Kemudian ada bantuan ATP dan ADP menghasilkan piridoksal. Kemudian bentuk aktif dari vitamin B6 yaitu piridoksal fosfat, di mana semua bentuk vitamin B6 diabsorpsi dari dalam intestinum. Tetapi hidrolisis senyawa tertentu ester fosfat terjadi selama proses pencernaan. Piridoksal fosfat merupakan koenzim pada beberapa enzim dalam metabolisme asam amino pada proses transminasi, dekarbosilasi, atau aktivitas aldolase. Piridoksal fosfat juga terlibat dalam proses glikogenolisis, yaitu pada enzim yang memerantarai proses pemecahan glikogen. Di sini saya akan menjelaskan metabolisme vitamin B6 di dalam tubuh. Pertama-tama, piridoksin diabsorpsi terjadi di jejunom dan ileum. Lalu sekitar 90% piridoksin masuk ke dalam jaringan tubuh, terutama dalam bentuk piridoksal fosfat dan piridoksamin fosfat. Penyimpanan ini terkonsentrasi dalam hati, otak, ginjal, limfa, dan otot. Metabolisme piridoksin atau vitamin B6 terutama terjadi di hepar. Di hepar, piridoksin menjalani proses fosforilasi menjadi metabolit utama yaitu piridoksin fosfat, kemudian berlanjut dalam proses transminasi menjadi piridoksal dan piridoksamin. Terus piridoksin yang berada dalam eritrosit dikonversi menjadi piridoksal fosfat dan piridoksamin, dan sekitar 40-60% piridoksin yang masuk ke urat daging akan dioksidasi menjadi 4-asam piridoksal. Metabolit ini berguna untuk evaluasi klinis status vitamin B6 seseorang. 4-asam piridoksal ini tidak dapat terdeteksi pada urin seseorang yang menderita defisiensi vitamin B6. Apabila vitamin B6 dikonsumsi dalam dosis tinggi, maka piridoksal fosfat, piridoksamin fosfat, piridoksin fosfat dari asam piridoksik dan kompleks ureidopiridoksil akan disekresi melalui urin. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana vitamin B6 ini berperan dalam biologi activity atau aktivitas biologi. Yang pertama adalah transaminations atau transaminasi. Yang maksudnya itu adalah transfer amino group. Transfer amino group ini melibatkan tentunya asam amino dalam siklus metabolismenya. Nah, nanti transaminasi ini akan menjadi PLP atau piridoksin fosfat yang akan masuk dalam dua jalur, yaitu transaminasi dan transversi. Masing-masing dari transaminasi dan transversi ini akan menghasilkan SGOT dan SGPT. SGOT atau sistem glutamat oxalate transferase, dan SGPT adalah sistem glutamat pyridoksin transferase, atau yang lebih dikenal dalam bahasa sehari-hari adalah AST dan ALT. AST sendiri kepanjangan dari aspartate transferase dan alanin transferase. Oke, yang kedua adalah dekarboksilasi. Nah, di dekarboksilasi ini vitamin B6 berperan dalam pembentukan GABA dari glutamat, histamin dari histidin, dan 5-OH triptamin dari 5-OH triptofan. Jadi vitamin B6 ini berperan juga dalam dekarboksilasi glutamat menjadi GABA. GABA itu adalah asam butirik amino.
Nah, vitamin B6 juga berperan dalam dekarboksilasi histidin menjadi histamin, 5-OH triptofan menjadi 5-OH triptamin, sistein menjadi taurin, dan serin menjadi etanol. Oke, yang ketiga, yang terakhir, vitamin B6 juga berperan dalam sulfur containing acid amino metabolism atau metabolisme asam amino. Contohnya adalah metabolisme serin. Seperti yang kita ketahui, serin itu adalah penyusun asam amino yang biasanya kita dapatkan dari makanan. Dari yang paling banyak itu dari sumber hewani ya. Jadi di sini homocysteine plus serin itu akan diubah menjadi cystosine. Nah, proses ini dinamakan cystorin sintesis. Yang kedua itu adalah Cystathiorin akan diubah menjadi homoserin plus cysteine, dan proses ini dinamakan cysteine. Nah, homocysteine ini sendiri merupakan defisiensi dari B6. Homocysteine itu adalah defisiensi dari vitamin B6. Nah, cystorenin ini biasanya akan digunakan dalam tubuh pada sistem kardiovaskular system. Nah, ini akan digunakan pada kardiovaskular system, nanti akan digunakan di jantung dan peredaran darah kita. Sedangkan hasil dari cystorin diubah menjadi homoserin cysteine ini nanti akan digunakan pada fungsi otak. Nah, saya akan mereview bagaimana biologi activity dari vitamin B6. Tadi yang pertama itu adalah transaminations, nanti akan menghasilkan PLP, perodoksifosfat, dalam bentuk SGOP dan SGBT. Yang kedua itu ada decarboxylations, itu akan merubah glutamat menjadi GABA, gamma asam butyric amino, histidin menjadi histamin, 5-OH triptofan menjadi 5-OH triptamin, sistein menjadi taurin, serin menjadi etanol. Yang ketiga, yang terakhir adalah sulfur containing asam amino metabolism, itu akan menghasilkan tadi